Saya kebetulan ada ambil Halo kelas summer nanti teman-teman tanggal. semua, terima kasih buat waktunya nyempetin di IG Live malam hari ini. Dan malam hari ini bincang beasiswanya masih tentang beasiswa LPDP. Yang kemarin waktu narasumber yang pertama itu Mbak Sekar, beliau adalah awardee LPDP tahun 2016. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi buat kita semua. Dia adalah teman seperjuangan saya laporan TBO di kampus. Dia adalah Ansgarius Richard Manek. Kalau di kampus biasa dipanggil Manek. Kalau saya manggilnya Manek, ada juga yang manggil Kakak Riki. Manek adalah Purna Praja angkatan 23. Purna Praja IPDN angkatan 23 dari Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara. Di edisi pertama, saya mendapatkan informasi kalau misalnya LPDP itu dibagi dalam beberapa kategori. Ada kategori umum, kemudian ada kategori buat PNS, Polri, TNI, dan ada juga kategori afirmasi. Kalau kamu sendiri, kalau kamu sendiri uh, daftarnya di kategori mana nih? Jadi Hmm. saya kebetulan mendaftar dari beasiswa kategori afirmasi. Jadi beasiswa LPDP itu ada 3 kategori besar dan beberapa subkategori. Kalau di beasiswa umum itu ada beasiswa reguler. Jadi semua masyarakat Indonesia bisa daftar dengan berbagai ketentuan. Mungkin bisa dicek di website LPDP. Lalu ada beasiswa juga perguruan tinggi peringkat pertama dunia. Jadi itu ada 12 beasiswa, itu mostly di US seperti Harvard, Johns Hopkins, MIT, Oxford di Inggris, habis itu ada Cambridge, dan itu dikasih prioritas jadi bagi eh, teman-teman yang mungkin berminat di beberapa universitas terbaik dunia itu kalau sudah dapat LOE pakai jalur ini bisa, itu diprioritaskan di beasiswa ini. Lalu ada beasiswa dokter spesialis, jadi kalau punya saudara-saudari yang dokter yang ingin melanjutkan jenjang studi spesialis itu bisa di beasiswa pendidikan dokter, beasiswa pendidikan Indonesia dokter spesialis, itu common. Habis itu juga ada beasiswa disertasi, mungkin teman-teman ada research penelitian untuk disertasi, itu juga bisa apply untuk beasiswa umum di LPDP. Jadi ada banyak beasiswa. Lalu Kalau ada di terus. itu di subkategori beasiswa umum. Habis itu ada beasiswa kerjasama pendanaan. Jadi mungkin VNC mau kuliah di misalnya di UGM, VNC mau biaya hidup sendiri tapi pendanaan kuliahnya dari LPDP itu bisa. Nanti ada teknisnya yang diurus tapi mostly yang dibiayai adalah uang kuliah. Hmm. SPP Kalau dan afirmasi sendiri gimana itu Manek? kalau Persyaratannya apa, daerah-daerahnya apa saja, kemudian standar bahasa Inggrisnya itu berapa? oke. Jadi kalau beasiswa afirmasi itu sekitar ada 2, 4, 6 ya. Ada beasiswa afirmasi, itu ada seratusan lebih daerah afirmasi dari Itu yang nunjuknya siapa? Dari udah ada listnya sendiri. ada listnya di LPDP, jadi bisa lihat di website LPDP itu ada daftar daerah afirmasi. Lalu beasiswa alumni bidik misi. Jadi teman-teman atau saudara-saudara yang kemarin mungkin waktu kuliah ada dapat beasiswa bidik misi, itu di beasiswa afirmasi itu punya beasiswa khusus untuk
teman-teman penerima beasiswa afirmasi. Beasiswa bidik misi, sorry. Yang punya IP minimal 3,5 sampai 4,0. Dan kuliahnya tuh kurang lebih 2 tahun terakhir baru lulus, biasanya fresh graduate. Habis itu ada beasiswa prasejahtera, berprestasi. Jadi ini teman-teman yang dikategorikannya ekonominya rendah, kurang mampu, lalu berprestasi punya IP 3,5, itu bisa pakai beasiswa ini. Habis ada beasiswa santri. Beasiswa santri itu teman-teman yang mungkin kemarin di pondok pesantren, lalu pondok pesantren itu terdaftar di lembaga pemerintahan, mungkin terdaftar di Kementerian Pendidikan atau apalah, saya kurang mengerti. Itu bisa pakai beasiswa santri juga, ada beasiswa santri. Habis itu beasiswa prestasi olahraga. Beasiswa prestasi olahraga nih, kalau teman-teman yang punya prestasi olahraga di tingkat internasional, mungkin apply ini bisa membantu untuk apa istilahnya. Saya kurang tahu kalau memang spesifikasinya harus berkaitan dengan olahraga atau bisa bidang keilmuan yang lain. Lalu penyandang disabilitas, jadi teman-teman yang mungkin tahu orang yang bisa apa, yang kurang, bukan kurang mampu sih, yang punya Keterbatasan fisik. keterbatasan fisik dan emosional dan mampu untuk yang mau kuliah lagi atau mau mengejar mengejar ini pendidikan lebih lanjut, mungkin bisa pakai beasiswa itu, beasiswa penyandang disabilitas. Lalu Oke. kalau saya itu saya dapat beasiswanya beasiswa Indonesia Timur. Jadi beasiswa Indonesia Timur ini cakupannya Beasiswa Indonesia Timur ini beda dengan beasiswa afirmasi ya. Untuk itu, kategorinya Indonesia Timur ini nggak masuk di afirmasi. iya, dia diafirmasi di kelompok besar afirmasi, tapi ada beasiswa afirmasinya sendiri, ada beasiswa Indonesia Timur. Hmm, Jadi kalau beasiswa afirmasi itu ada dari kategorinya kabupaten kota, dari Papua sampai Aceh ada. Makanya di situ tuh ada list kabupaten ini, hmm. kota ini, kabupaten ini, kota ini yang termasuk daerah afirmasi. Kalau tidak salah itu eh, pengkategorian itu tuh berdasarkan eh, tingkat ekonomi dan SDM. Lalu kalau Oke. saya daftar dengan beasiswa Indonesia Timur itu provinsi sasaran itu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT. Yeay. Oke. Kemudian em, rangkaian tesnya apa saja sih, Manek? Kalau dari yang lalu itu Mbak Sekar bilang dia itu ada perbedaan antara dia kan masuk tahun 2016, kamu masuk tahun 2019. Ada perbedaan persyaratan. Perbedaannya apa aja? Kalau saya daftar itu Desember 2018. Hmm, Daftar beasiswa LPDP 2008, akhir 2018 Desember, dan mostly kalau dibandingkan dengan yang 2016 itu sama. Dari administrasinya itu ada 2 esai yang harus kita isi, selain yang paling challenging itu 2 esai, lalu tes kemampuan berbahasa Inggris, ada surat kalau dari beasiswa Indonesia Timur tuh minimal menetap di daerah Indonesia Timur sekurang-kurangnya 20 tahun, hmm, atau ada keterangan dari kepala suku atau suku asli di Papua dan Papua Barat. Kalau bagi teman-teman yang dari Papua dan Papua Barat, itu ada requirement khusus untuk itu. ya itu masuk di administrasi ya, persyaratan di Itu administrasinya. persyaratan administrasi. Kalau sertifikat bahasa Inggrisnya masuk di mana? Apakah dia di administrasi juga atau harus tes bareng gitu dari LPDP yang nyediain? Kalau pas waktu daftar tuh harus sudah punya. Harus Soalnya sudah punya. harus sudah punya. Dan itu beda-beda. Kalau misalnya tadi ada beberapa beasiswa yang saya sudah kasih tahu,
Kalau beasiswa umum itu beda. Kalau saya daftar beasiswa Indonesia Timur nih karena kemampuan bahasa Inggris saya waktu itu belum terlalu maksimal. Jadi kalau beasiswa Indonesia Timur itu TOEFL-nya tuh sekitar 460-an. Mhm. Kalau IELTS Kamu 5,5. pakainya TOEFL apa IELTS? Waktu itu kemarin kebetulan saya punya dua-dua, punya TOEFL, punya IELTS. Jadi saya Mhm. pakai TOEFL tapi saya lampirkan dua-dua kemarin. Terus terus. Terus tentang beasiswa Indonesia Timur, setelah itu kita punya seleksi apa namanya? Kalau tes IPDN itu apa? SBK kan? Seleksi berbasis komputer, TPA begitu? Yang yang ini ya, computer assisted test itu. Iya, iya. Jadi di situ, Setelah administrasi baru tes berbasis komputer. iya betul. Sabar saya cari apa cakupan beasiswa ini apa? Sabar, sabar. Hmm, sabar saya coba lihat saya punya notes yang ada biar tidak skip. Jadi itu ada tes potensi akademik yang intelijensi umum. Habis itu ada soft kompetensi atau apa? Karakter kepribadian yang biasanya kalau Anda disuruh ke kantor ketika anak sakit, model-model seperti itu. Pertanyaan seperti waktu tes TPA, CPNS. Lalu ada on the spot essay writing. Jadi, kalau yang ke luar negeri itu writingnya pakai bahasa Inggris, kalau yang ke dalam negeri writingnya pakai bahasa Indonesia. Jadi beasiswa Indonesia Timurnya ada ke dalam negeri, ada ke luar negeri. Ada program doktoral dan magister juga. Lalu setelah lulus, itu kita wawancara. Di waktu tes wawancara tuh sebelumnya kita ada verifikasi dokumen. Jadi kita harus sediakan kita punya dokumen tuh yang asli. Dan di situ kita diperiksa, kita dilihat kita punya ijazah, kita punya sertifikat bahasa Inggris, kita punya surat-surat, keterangan sehat, apa segala macam yang kita pakai untuk daftar kemarin. Kalau di tahun 2019 waktu saya tes, itu ada leaderless group discussion. Jadi kita diskusi waktu itu saya ada 6 orang. Kita diskusi mengenai topiknya yang waktu itu saya dapat tentang pekerja internasional. Jadi itu yang dinilai adalah kita punya argumen dan kita punya apa istilahnya attitude dalam berdiskusi waktu Hmm. waktu itu diskusi leaderless group discussion. Itu satu hari. Habis wawancara, habis itu LGD. Dokumen ya dengan LGD itu satu hari, 3 tes itu satu hari. Kalau tes yang SBK itu di hari yang lainnya, pokoknya selisihnya sekitar ada 1 minggu atau beberapa hari setelah itu. Oke, jadi rangkaian tesnya itu ada administrasi, komputer, Hmm? tes berbasis komputer, kemudian wawancara, dan LGD. Betul sekali. Kalau dari pengalaman kamu mengikuti rangkaian tes ini, apa aja sih trik yang bisa kamu bagiin? Oke, ini Yang menarik. mungkin berbeda dari teman-teman kamu yang lain. Trik dan tips yang paling utama dan pertama itu adalah persiapan. Jadi orang bilang tidak ada orang yang dapat uh, scholarship ini by accident. Jadi semua harus dipersiapkan. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah persiapkan untuk mau kuliah S2, bahkan dari dalam kampus. Masih waktu wasana, kebetulan saya sering kontak sama Kak Bulan, Mhm. tentang inspirator. Kak Bulan itu, bagi yang tidak tahu, Kak Bulan itu adalah senior yang kerja di Prodi waktu itu. Kalau itu beliau ada daftar LPDP juga dan lagi belajar bahasa Inggris. Jadi di situ ada. Jadi waktu itu kalau saya ke Prodi disuruh bahasa Inggris, disuruh berbahasa Inggris dan dia waktu itu fotokopikan untuk saya buku itu,
buku IELTS tidak salah, IELTS grammar dan sebagainya. Difotokopikan saya di Om Botak untuk saya belajar katanya. Dari situ saya sudah mulai jaga saya punya mimpi untuk tidak goyang, tidak untuk mimpi yang lain. Lalu pertama harus persiapan. Kalau saya mostly saya ini apa namanya? Saya coba untuk dekati orang-orang yang dapat beasiswa juga. Bukan dekati maksudnya dekati approach yang lain, tapi maksudnya follow mereka punya Instagram, lihat mereka punya kegiatan-kegiatan sehari-hari biar saya tetap Membangun ada semangat. di track, tetap on the track kalau kata Pak Hiro. Habis itu kalau dari segi waktu tes, kalau tes administrasi yang perlu dipastikan itu ada esainya 2. Tes administrasi ini bisa lulus bisa tidak lulus. Jadi harus betul-betul ditulis, tidak bisa kita tulis dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Soalnya agak tricky juga waktu apa untuk isi esainya tuh. Pertanyaan-pertanyaannya memang sederhana, tetapi butuh jawabannya tuh yang outstanding, yang ketika dirimu jawab tidak ada orang lain yang jawab hal yang sama. Jadi kalau esainya tuh pertama esai tentang kontribusi yang belum yang pernah dilakukan, yang sekarang dilakukan, dan yang akan dilakukan di masa depan. Itu agak rumit karena kita harus betul-betul kenal kita punya diri dan kita harus tarik benang merahnya. Jadi ada 2 esai di situ, kontribusi dengan study plan. Bagaimana kita istilahnya bikin kita punya flow tulisan tuh nyambung. Jadi misalnya kalau saya mau ambil public policy, kira-kira ada kegiatan-kegiatan saya yang pernah saya lakukan atau mimpi-mimpi saya yang baru dilakukan tuh kaitannya dengan itu. Apa ya? Simpelnya begini, orang itu dia mau kasih beasiswa ketika dia tahu kita punya problem apa. Misalnya kalau saya di daerah punya problem apa, lalu saya punya kemampuan apa, dan kemampuan saya itu ternyata kurang, dan saya perlu belajar dari universitas yang saya tuju. Untuk pulang, saya bawa kemampuan itu untuk solve problem yang ada. Pokoknya benang merahnya tuh harus flow-nya seperti itu. Itu kalau di visi administrasi. Jadi mereka punya panelis yang baca kita punya esai, 2 esai itu. Jadi 2 esai itu punya peranan penting dalam kita punya kelulusan administrasi. Kalau di wawancara, basically mereka akan lihat berdasarkan kita punya esai. Jadi kita punya esai bilang apa, nanti di wawancara kalau ditanya omongnya jangan jauh-jauh dari situ. Oke. Pewawancaranya tuh waktu itu kalau saya dapatnya tuh ada satu kayak dari tentara, ada psikolog, sama orang yang concern di akademik. Itu kalau diwawancara. Kemudian kalau di LGD gimana? Trik dan tipsnya. Di LGD tuh jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Padahal nyarinya leader ya. Soalnya itu Leader. leaderless. Jadi itu diskusi tanpa ada yang memimpin. Iya. Jadi diskusi tanpa ada yang memimpin. Jadi kita sebagaimana mungkin kita menghormati orang punya pendapat, lalu bagaimana kita menyampaikan kita punya pendapat yang ada poinnya. Kalau memang kita punya pendapat yang poinnya kita rasa cukup kuat, kita harus apa istilahnya? Kalau kita mau bantah orang punya pendapat juga kita harus dengan cara yang elegan. Jangan langsung straight yang menyerang. Dan itu yang dinilai ada attitude. Kalau menurut teman-teman yang sebelumnya waktu sebelum saya daftar, jangan banyak bicara. Soalnya ada teman yang sama-sama dengan saya, dari 6 orang itu ada 1 yang tidak lulus. Dan itu yang paling banyak bicara di waktu diskusi. Dan dari situ saya berkesimpulan bahwa jangan banyak bicara. Ada 2 sih, Ding, tidak lulus. Oke, oke.
Jadi di tahunnya saya itu mostly sama. Saya itu berapa? Kalau dikalkulasikan ke Indonesia, kalau di sini 1.700 dolar. Sabar, kurs hari ini berapa? Pokoknya itulah 1.700 dolar. Nanti kali sendiri. Kurang pintar matematika. Tiap kota beda. Jadi Tiap disesuaikan kota. dengan kotanya. Kalau ada teman-teman yang kotanya lebih apa biaya hidupnya lebih tinggi, itu biasanya lebih mahal sih. Kayak di Boston itu 1.900, teman-teman yang kuliah di Harvard, Boston, dan lain-lain, lebih mahal. Kalau keuangannya, settlement allowance dapat juga seperti eh, yang didapat eh, Mbak siapa kemarin namanya, lupa. Pokoknya dapat juga 2 kali uang itu. Jadi sebelumnya dapat, setelah sampai dapat satu untuk 1 bulan. Ah, terus selain living allowance apa lagi? Ada tunjangan buku. Jadi waktu tunjangan buku tuh 2 kali kalau masuk. Sorry, saya tidak dengar. Tunjangan buku itu dikasih per bulan apa gimana? Per tahun. Per tahun. 1 tahun 10 juta. Kurs Indonesia. Masuknya di rekening BRI. Terus apa lagi? Habis itu kalau kita ada penelitian, tesis disertasi, itu ada juga. Tapi saya belum ngulik, tidak tahu berapa itu. Kayaknya beda-beda tuh. Habis itu ada seminar internasional kalau kita mau publish paper ke apa Scopus atau jurnal-jurnal internasional lain, itu ada juga dikasih eh, bantuan penelitian tesis dan disertasi. Lalu ada seminar internasional kalau kita jadi pembicara di seminar internasional, kita dikasih juga bantuan. Habis itu sih yang dana pendidikan. Lalu ada dana pendukung seperti visa. Nanti kalau kita ngurus visa kita di kasih juga. Hmm. Habis itu kalau untuk yang PhD, yang dokter, ada tunjangan keluarga. Jadi kalau misalnya Vence mau eh, ambil PhD-nya di sini, nanti kalau bawa istri anak, dapat bayar istri anak. Habis itu ada keadaan darurat. Jadi pemerintah Indonesia itu sangat baik. Pas COVID begini nih kita di email juga untuk di cover kalau ada hal-hal emergency. Yang penting kasih tahu. Pasti buat teman-teman kita yang mencari tua. Jangan malas. Jangan malas. Iya, jangan malas lalu manage waktu dengan baik dan segera mendaftar. Soalnya makin tahun tuh makin susah menurut saya. Hmm. Jadi tahun-tahun sebelumnya kayak 2016 itu tidak ada tes berbasis komputer. Tapi di tahun 2018 ada. Lalu di 2019 nih perubahannya adalah ada 2 perubahannya. Tidak ada leaderless group discussion di 2019 ini. Dengan Hmm. ada juga blacklist. Jadi kalau kita sudah mendaftar, misalnya saya mendaftar beasiswa LPDP sudah diterima, lalu saya mengundurkan diri, itu dapat blacklist. Oke, Itu oke. perubahan besar di 2019. 2020 kayaknya sampai habis COVID baru buka pendaftaran. Soalnya harusnya dia sudah mulai buka tuh bulan Maret kemarin. Hmm. Oke. Oke. Ini banyak banget. Sama, Kak, kalau kita biasa aja bisa kuliah di luar negeri. Sangat bisa.
bagaimana membangun semangat belajar bahasa Inggris. Oh, semangat belajar konsisten. Kalau ini memang beda-beda tiap orang. Kalau saya sendiri, saya coba dekatkan diri dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Jadi setelah lulus 2016 itu, pulang ke Kupang itu saya sering gabung komunitas yang belajar bahasa Inggris, lalu bergaul dengan kakak-kakak yang penerima beasiswa AS macam-macam, biar otak dapat cuci begitu. Habis itu, kalau saya sih kebanyakan setiap hari itu saya habiskan waktu di sosial media dan YouTube segala macam. Jadi saya selalu menghayal untuk sekolah di luar negeri melalui mereka punya postingan di sosial media. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga, susah apa sih di UK? Dan bagaimana bagi waktu antara dan menikmati? Oh, menarik, menarik. Kalau susah dan tidak susah nih, aduh mungkin tiap-tiap orang beda. Jadi mungkin menurut saya susah, menurut teman-teman tidak susah. Yang susahnya nih adalah deadline. Jadi karena mungkin lingkungan akademik baru, kalau waktu kita di IPDN kita tidak peduli kita mau kuliah apa, mau daftar kuliah yang mana, itu kita tidak peduli. Kalau di sini mungkin kita harus bicara dengan advisor, kita harus tanya, kalau kita ambil kelas ini bagaimana, kalau kita ambil kelas itu bagaimana, tahun semester ini saya harus ambil berapa kredit, summer nanti saya harus kuliah atau tidak. Kira mungkin itu yang bikin susah. Kalau dari segi akademik paling tugas-tugas. Jadi di sini tugas-tugas itu rata-rata menulis. Kalau mungkin waktu kita di IPDN apa istilahnya tuh? Menyalin kalau kita tinggal disuruh bikin ini, kita lihat teorinya, oh teorinya ini. Sudah kita tulis kembali teori yang sudah ada di buku dan kita presentasikan. Mungkin begitu. Kalau di sini, kalau tugasnya tuh kita disuruh cari gap. Jadi teorinya bilang ini, sudah ada best practice-nya seperti ini, kira-kira ada sisi lain yang kita bisa lihat dari sisi yang mana. Dan mostly kita di kelas itu kita bacot. Jadi di kelas itu sebelum masuk kelas kita sudah dikasih materi untuk kita baca, misalnya ada paper 4 bicara hal yang sama. Lalu sampai di kelas kita diskusi kembali paper itu. Jadi kalau kita sebelum ke kelas kita tidak baca, berarti kita silent mode on. Dalam kelas. Jadi kita di kelas itu kita bergosip. Bergosip pemerintah. Belajar dengan menikmati kota. Kalau belajar, membagi waktu antara belajar, biasanya kalau pulang kuliah, saya singgah di beberapa tempat favorit. Kalau di sini ada White House, ada Capitol. Wait. Terdengar ke tidak sampai suara, Vinci? Sorry. Jadi kalau saya di sini kuliah, kalau semester lalu itu saya cuma pilih di 2 hari kuliah. Jadi saya punya kuliah tuh di hari Senin sama hari Kamis. Jadi selain hari itu saya free. Jadi kalau hari-hari yang tidak ada kuliah tuh biasa saya pakai untuk jalan-jalan. Misalnya saya ke pokoknya jalan-jalan di sini kalau tidak dingin kita bisa duduk di mana saja sambil mungkin kerja tugas. Misalnya kita kerja tugas di gedung DPR, di halamannya, di depan White House, di kafe-kafe, nongki-nongki sambil kerja tugas. Lalu kalau kota-kota yang jauh kayak di New York itu paling habis tengah semester, jadi habis ujian mid semester, lalu kita langsung biasanya pesan kereta atau bus, kita jalan-jalan, explore. Oke.
Ada pertanyaan bagaimana cara biar beregu bisa tebal. Mantap. Itu mungkin bisa cepat ya, nggak usah detail lagi untuk menjawab. Itu sudah ada dari DNA nenek moyang. Dari Ahmad Robi, Iya. masih pakai LG, tadi kan udah dijawab. Oh, kalau 2019 tidak ada LGD. Mungkin 2020 bisa dicek lagi di website LPDP. Soalnya setiap tahun tuh ada perubahan sistem dalam rekrutmen. Jadi harus sering-sering chat website LPDP. Enaknya LPDP itu call center sama eh, pihak-pihak yang bersedia jawab kita punya pertanyaan tuh eh, responsif sekali. Jadi kalau kita tanya mereka biasanya respon cepat. Pertanyaannya dari Ahmad Robi, interviewer, Iya. interview, mungkin maksudnya Ahmad Robi ini pertanyaannya, kemudian latar belakang interviewernya seperti apa, berapa jumlah interviewernya. Oh, oke, oke. Jadi kalau saya yang interviewernya tuh ada 3. Satu itu tiga-tiganya saya tidak kenal. Tapi saya bisa tebak dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka kasih untuk saya. Kalau ada satu dari psikolog atau berhubungan dengan itu, mereka tanya kalau di sana shock terapi lagi, culture shocknya seperti apa, bagaimana cara overcome-nya, lalu eh, pokoknya berkaitan dengan psikologi. Kalau ada pacar, pacar mendukung atau tidak, habis itu macam-macam. Tanya tentang kita punya kepribadian. Kalau ada tugas yang susah tidak bisa kerja, bagaimana? Lalu ada satu yang kayaknya dia lebih concern ke nasionalisme. Dia tanya pilar-pilar Pancasila, hafal Pancasila atau tidak. Habis itu bagaimana pengamalan nilai Pancasila dan sebagainya. Lalu ada satu yang bagian concern mengenai akademik. Dia akan kupas mengenai kenapa mau kuliah di pilihan universitas ini. Kenapa mau kuliah di Harvard misalnya? Kenapa mau kuliah di uh, George Washington University? Kenapa mau kuliah di sini, di situ, di sini? Uh, habis itu, uh, memangnya kuliah di situ bisa bawa apa sih untuk kita punya lingkungan sekitar? Habis itu mata kuliah yang ini nih sudah tahu. Mata kuliah ini nih akan bicara tentang apa? Sudah ada bayangan belum? Lalu ada juga dia punya pertanyaan tuh mengenai kebanyakan pertanyaan-pertanyaan tuh based on kita punya uh, paper, esai. Oke. Akademik itu biasanya mereka lebih concern mengenai kira-kira yakin tidak bisa dapat di universitas itu. Hmm, Dengan mereka relevansi dengan kita punya jurusan. Misalnya, kalau saya ambil public policy, kenapa tidak ambil public policy di Harvard? Kenapa ambil public policy di American Uni? Atau kenapa ambil public policy di universitas lain? Seperti itu. oke. Kalau kuliah bisa pilih kuliah mau berapa hari aja atau gimana? Biasanya tergantung kelas. Jadi misalnya mata kuliah A itu dia ada di kelas, dia ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu kita bisa pilih. Saya mau kuliah kepengen di hari Kamis. Habis itu biar kita cari waktu yang tidak tabrakan dengan kita punya mata kuliah yang lain. Biasanya tergantung kesediaan kelas. Misalnya ada mata kuliah yang cuma punya 2 kelas. Ada yang punya 3 kelas. Tapi minimal mereka punya 2 kelas. Jadi kalau kita ambil mata kuliah yang A tidak tertabrak dengan kita punya jadwal lain. Oke. Itu menjawab Kemudian, tidak? hmm? Itu menjawab pertanyaan tidak? Maksud pertanyaannya itu tuh.
Bukan. menjawab sih. Itu yang nanya Ajen. Ajan. Kemudian ada nih dari Wasana Praja. Mantap. Izin Kak, izin bertanya, pernah tidak merasa down atau turun motivasi selama menempuh pendidikan di Washington? Kalau di sini down awal-awal, habis itu tidak lagi. Kalau proses beasiswa hampir setiap hari. Pokoknya mostly setiap minggu pasti ada sedikit tantangan. Kalau di Washington awal-awal tuh stres, sangat stres. 1 bulan 2 bulan pertama tuh stres. Kalau di sini ini bukan kita saja yang stres, mahasiswa internasional, tetapi orang-orang di sini sendiri stres belajar. Kita belajar materi yang sama, mereka juga stres. Tugasnya paper semua. Tugas paper semua. Kadang-kadang ujian juga paper. Ada yang ujian, ada yang paper. Ada yang disuruh bikin makalah. 6.000 kata begitu. Biasa di sini pakai jumlah kata. Oh iya, saya lupa. Madya Praja. Ada pertanyaan dari Madya Praja itu sebenarnya udah dijawab. Tidak apa-apa, Om lagi berdengar. Madya Praja lalu Lalu izin apa? gimana cara kita mempersiapkan LPDP dari mulai sekarang? Menarik. Jangan sering-sering TBO, seperti saya tentunya. Tidak. Pertama, belajar bahasa Inggris. Habis itu aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Ini yang selalu mention. Kegiatan-kegiatan sosial itu poinnya besar. Jadi, mostly saya punya teman-teman yang lulus beasiswa nih, mereka punya banyak kegiatan sosial yang mereka jual waktu wawancara dan tulis di esai. Jadi misalnya kalau kita kayaknya terbantu dengan banyak PL itu ada kita punya kontribusi di situ. Itu bagus. Kita sudah dikasih wadah untuk banyak kegiatan. Apalagi kalau yang apa istilahnya bupati-bupati di kampus atau punya jabatan di kampus kayaknya leadershipnya sudah terasa banyak kegiatan. Setelah tamat mungkin bisa punya banyak kegiatan. Kalau kami TBO sampai tamat juga belum habis, masih ada 1 minggu. Kampret. Kami contoh-contoh anak yang tidak tertib di kampus. Bisa lolos beasiswa 1 atau 4 dari Reksi. Kenapa? Sorry. Bisa lolos beasiswa harus S1 atau D4 universitas. D4 bisa. Jadi ada senior di sini angkatan 14. Yang satu jurusan dengan saya, satu universitas. Hanya dia masuk vol. Itu D4 bisa sih. Bisa. Terjawab ya Reksi. Kemudian kalau setelah selesai studi S2 atau Tricky sekali pertanyaan Anda. Anda mau menjebloskan saya dalam kotak-kotak. Hah? Jadi, saya belum putuskan mau pindah ke NTT atau tetap di Ambon. Tetapi kalau rencana masa depan ada kepengen bikin riset kecil-kecilan, lalu kepengen menulis buku tentang kebijakan publik. Oke. Ada sih ini jadi cara mendapatkan mana? Cara apa? Cara mendapatkan Cara mendapatkan LOE? Bagaimana cara mendapatkan LOE? Apply di kampus. Jadi tiap-tiap kampus itu punya requirement. Kita bagaimana istilahnya? Kita coba apply, biasanya dibuka fall sama spring. Tapi common tuh kalau yang di common di US tuh bukannya di fall.
Jadi kita lihat misalnya dia banyak persyaratan sih. Ada yang minta wawancara, ada yang tidak, ada yang berdasarkan kita punya esai bisa kita diterima, bisa dapat LOE. Tetapi yang penting apply. Beda-beda sih tiap kampus. Kalau saya sih kemarin hubungi pihak kampusnya, dikasih persyaratannya, form, lalu disuruh bikin esai segala-segala kita isi, lalu kita diterima. Dapat LOE unconditional. Oke. Vinci jangan lupa save. Ada yang Iya, kasih tahu. terima kasih banyak ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang nanya lagi, bisa DM ke saya, nanti saya tanya Manek, atau bisa langsung hubungi Manek. Oke? Ada dong tanya ada tes sama apa atau tidak nih? Tuhan. Nanti tanya lewat DM ya. Sekali lagi, Oke. makasih banyak buat Manek dan waktunya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Semoga live ini bermanfaat buat kita semua. Stay at home, stay safe, dan selamat malam. Tolong dengar itu pengasuh semuanya. Tolong didengar kok pengasuhnya. Ya.